Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1169. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Miwani dan yang lainnya, dan Kincen sedikit bingung. Namun pada saat ini kura-kura matahari itu memandang Kincen dengan erat. Matanya ingin mencoba dan sepertinya ada perasaan ingin meminta pujian dari Kincen. Kincen tidak aneh ini. Namun ketika orang lain dari kejauhan melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau merasa terangsang dan mereka semuanya berbulu. Tanpa diduga manusia naga sejati ini masih memiliki metode seperti itu. Dan ketika semua orang melihat bahwa Yang Mulia Bumi Yuan Hun tidak keluar lagi dan dia sepertinya telah menghilang, semua orang pun memahami bahwa mungkin Yang Mulia Bumi Yuan Hun telah meninggal di dalam sungai kacau. Namun yang tidak dapat dipahami oleh semua orang saat ini itu adalah mengapa Kincen bisa memerintahkan kura-kura matahari ini. Namun di saat itu tiba-tiba, boom, ada ledakan. Ketika banyak orang merasa ngeri, tiba-tiba seluruh dunia, suara gemuruh yang keras bergema, dan seluruh ruang di dalam bintang-bintang gelap bergetar hebat. Saya melihat aura kekacauan antara langit dan bumi mengembun dengan keras. Dan sungai yang kacau di bawahnya juga mengeluarkan percikan air, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Saya kemudian melihat sebuah pusaran muncul di tengah sungai yang kacau, dan pusaran itu mulai menyusut, dan seluruh dunia hancur. Tidak baik, tempat ini akan ditutup. Banyak orang menyadari semua ini dalam sekejap dan lalu bergegas menuju kehampaan dunia luar satu persatu karena mereka merasa bahwa kekuatan dunia ini sangat terkendali dan sepertinya akan tertutup sepenuhnya. Anak manusia, dunia ini akan segera ditutup dan rahasia dunia luar juga akan ditutup. Anda harus segera pergi, kata leluhur naga. Dia tiba-tiba berteriak. Leluhur naga yang agung tidak perlu berbicara. Kincen segera mengangkat tangannya dan kekuatan tak terlihat segera membungkus kura-kura matahari itu dan lalu mengambilnya. Setelah melakukan itu, Kincen mengguncang sosoknya dan menghilang dari sini. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Seluruh dunia, aura kacau yang mengepul meledak dan bintang gelap ini bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh-gemuruh. Tidak, lari, keluar dari sini. Kelompok ahli yang mulia dari 10.000 ras tidak dapat lagi mempertimbangkan terlalu banyak dan bergegas keluar dari jangkauan bintang gelap menuju ke pinggiran daratan inti. Pada saat ini, Kincen yang cepat meninggalkan bintang gelap di tengah suara gemuruh. Kincen lalu melihat sekeliling dan melihat banyak para master yang mulia dari 10.000 ras yang melarikan diri dari sini dan suasananya penuh sesak. Di antara mereka, Pangeran Jinwu, Raja Bis Kecil, dan yang lainnya. Dia melihat dengan jelas dan ditinggalkan di bawah perlindungan. Dan yang mulia dari 10.000 ras juga pergi satu demi satu. Tetapi Kincen tidak melihat Sang Guan Wan dan juga Molly. Kincen merasa tercengang. Dia tidak tahu kemana perginya Sang Guan Wan. Sedangkan untuk Molly, Kincen tidak perlu khawatir sama sekali. Orang ini tentu saja punya caranya sendiri untuk melarikan diri. Jika Kincen tidak salah menebak, Molly, dia pasti pergi dari sini untuk pertama kalinya dan lalu menemukan iblis api merah. Dan saya tidak tahu kemana mereka pergi. Namun, dengan leluhur iblis Luo di tubuhnya, dia cukup untuk berjalan ke samping di alam tersembunyi alam Dewa Piantin ini. Pergi. Kincen tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Sosok Kincen berkedip-kedip dan dia bergegas keluar dari inti bintang gelap ini. Saat berikutnya di bintang-bintang gelap di bawah, asal muasal sungai kacau yang bergulung tiba-tiba meledak dan aura kekacauan yang menakutkan disertai aura seperti api hitam naik ke langit. Apa? Banyak ahli yang mulia tidak bisa bersembunyi. Mereka berteriak satu demi satu. Dikelilingi oleh kekuatan ini, mereka langsung terbakar dan menghilang menjadi abu. Sebelum wabah terjadi, itu adalah tanah harta karun, tetapi setelah itu pecah, itu adalah api penyucian. Anak keras manusia, cepat mundur. Pergi ke alam rahasia sarang nagaku terlebih dahulu, kata leluhur naga Hong Huang. Dia buru-buru berkata.
Dia saat ini benar-benar cemas. Jika harta karun alam Dewa Piantin ini ditutup, maka sarang naga kekacauan miliknya akan mendapat masalah sebelum dapat diambil oleh Qin-Chen. Selanjutnya Qin-Chen pun bergegas keluar dari pusara dan cepat sampai di galaksi kacau. Ambil, Qin-Chen tiba-tiba mengangkat tangannya menuju galaksi kacau di bawah. Dan kemudian, boom, dalam sekejap galaksi kacau yang bergelombang di bawah tiba-tiba mengeluarkan gelombang besar yang menembus langit. Dan ombak yang mengepul membumbung tinggi ke langit, seperti pilar surga. Air dan galaksi kacau langsung dibawa ke dalam cakram Gyo Qiankun oleh Qin-Chen. Dan kemudian sebuah galaksi yang besar yang kacau balau terbentuk di dalam cakram Gyo Qiankun. Galaksi yang kacau ini sungguh luar biasa. Itu dapat membentuk lautan yang kacau di dunia yang kacau balau ini. Dan itu juga dapat dianggap sebagai habitat kura-kura matahari. Dan Qin-Chen tentu saja tidak akan melewatkannya. Saya kemudian melihat kondensasi cepat air galaksi yang kacau di dunia yang kacau dan dalam sekejap berubah menjadi lautan luas. Di kejauhan, puluhan ribu ahli teratas terbang keluar dari inti galaksi yang kacau. Dan mereka juga melihat pemandangan ini. Dan mereka semua menunjukkan rasa kagum. Air galaksi kacau yang mengepul adalah naga panjang. Itu terus-menerus ditelan oleh Qin-Chen dan lalu menghilang. Pemandangan ini seperti ajaib, mengejutkan hati semua orang. Ini mengerikan. Perlu dicatat bahwa galaksi kacau ini sama seperti galaksi hantu. Ini sangat menyeramkan. Mereka, para master puncak milik bumi, bahkan tidak berani menerobos masuk. Karena itu akan mengancam nyawa mereka. Tetapi sekarang bagaimana dengan Qin-Chen? Qin-Chen seperti ikan paus yang menghisap air. Ia menyedot air galaksi yang mengepul itu ke dalam tubuhnya sendiri. Saya khawatir jika Yang Mulia Surgawi pun melihat Qin-Chen saat ini, mereka pasti akan tercengang. Qin-Chen sebenarnya tidak ingin mengekspos terlalu banyak kekuatannya di sini, akan tetapi sekarang Qin-Chen tidak terlalu peduli karena waktu yang sangat terbatas. Air galaksi yang kacau mengepul disedot ke dalam cakram Gyo Qiankun oleh Qin-Chen, lalu membentuk lautan galaksi kacau. Namun air galaksi yang sangat kacau di sini seperti tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak diserap oleh Qin-Chen, itu tetap sama saja. Dan ketika air galaksi kacau di depannya tampak turun sedikit, Qin-Chen pun berhenti menelannya. Hampir sampai. Dan kemudian setelah menelannya, dunia yang kacau Qin-Chen sudah merasakan sedikit tekanan. Lagi pula, waktu untuk membuka dunia yang kacau ini terlalu singkat. Dan lautan galaksi yang begitu luas sudah cukup bagi kura-kura matahari untuk bisa bertahan hidup. Setelah air galaksi kacau itu dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun, nampak kura-kura matahari itu sangat senang. Tiba-tiba kemudian terdengar beberapa suara letupan. Dan kura-kura ilahi matahari itu membuka mulutnya. Dan tanpa diduga, 7 atau 8 puncak dalam bumi seperti Yang Mulia Bumi Wani dan Yang Mulia Bumi Jiuyue juga yang lainnya dimuntahkan oleh kura-kura matahari itu. Setelah 7 atau 8 veteran Yang Mulia Bumi puncak itu dimuntahkan, mereka berdelapan terbaring sekarat di dunia yang kacau. Qin-Chen nampak sangat malu. Di mana tempat ini? Mereka berdelapan berbaring di dunia yang kacau ini. Satu demi satu mereka merasa ngeri dengan lemah ingin tahu. Tuan benar-benar baik padaku, dia telah membawakanku makanan lagi. Tiba-tiba sebuah suara suram terdengar dan saat berikutnya, Lord of the Abyss tiba-tiba muncul di samping ke-8 puncak Mulia Bumi seperti Mulia Bumi Wani dan yang lainnya. Dan Lord of the Abyss menunjukkan cibiran yang mengerikan. Qin-Chen saat ini dia juga dapat melihat semua yang terjadi di dalam dunia kacau cakram Gyo Qiankunnya. Tetapi Qin-Chen tidak punya banyak waktu untuk menghadapinya sekarang. Dan setelah menyimpan galaksi kacau, Qin-Chen pun segera bergegas ke sarang naga. Pada saat ini, seluruh kehampaan terus-menerus berguncang. Dan retakan-retakan kehampaan muncul di mana-mana. Dan ini adalah tanda awal dari penutupan alam Dewa Piantin. Qin-Chen bergegas dengan liar. Qin-Chen berubah menjadi cahaya terang. Dia mendesak kekuatan ruang dan waktu. Sebelum pada akhirnya Qin-Chen tiba di sarang naga. Anak manusia, aku akan bekerja sama denganmu, kata leluhur naga. Dia pun segera terbang keluar, menggelegar. Bola naga mekar di atas bola naga. Naga liar yang menakutkan itu langsung menyelimuti sarang naga dan juga danau jiwanya. Dan boom! Tiba-tiba seluruh sarang naga kekacauan bergetar hebat. Dan sarang naga itu pun bergetar. Di bawah daya tarik dunia kacau dan juga ditambah aura naga leluhur,
Sarang naga besar itu perlahan bangkit. Aura itu bahkan Kincen sekarang juga merasakan guncangan yang kuat. "Sungai darah tua, bantu aku dengan cepat," kata leluhur naga dia meraung. Di dunia yang kacau, aura leluhur suci sungai darah langsung tersapu, membantu leluhur naga Hong Huang. Dan saat berikutnya, sarang naga kacau itu akhirnya dibawa sedikit demi sedikit ke dalam cakram Gyo Qiankun, sebelum pada akhirnya itu benar-benar masuk ke dalam dunia kacau cakram Gyo Qiankun. Sementara danau jiwa itu juga terperangkap, itu juga langsung memasuki cakram Gyo Qiankun dan lalu membentuk sebuah danau jiwa di dalam cakram Gyo Qiankun. Pada saat ini setelah kedua benda kuat itu masuk, Kincen pun segera merasakan rasa jenuh yang besar di dunia yang kacau cakram Gyo Qiankunnya. Sarang naga kekacauan dan juga danau jiwa ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena bantuan dari senior leluhur naga, Kincen sendiri pun tidak akan mampu untuk menerimanya. Hahaha, berhasil. Leluhur ini akhirnya bisa pergi dari sini dan melihat matahari lagi. Hahaha, kata leluhur naga prasejarah dia melayang di atas danau jiwa. Nampaknya dia sangatlah bersemangat dan bahkan dia menangis. Leluhur suci sungai darah juga nampak sangat bersemangat. Pergi dari sini, inilah yang dia impikan selama ratusan juta tahun. Pada saat ini, Kincen telah mengumpulkan banyak harta karun. Kincen menghela napas lega, dan kemudian Kincen langsung meninggalkan tempat ini. Dan lalu Kincen pun datang ke alam Dewa Pientin. Setelah itu, Kincen pun menemukan arah yang benar dan dengan cepat terbang melewatinya. Entah sudah berapa lama terbang, Kincen berhenti di lembah tersembunyi. Lalu duduk bersila, seolah-olah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat di kejauhan, dua pita cahaya terbang dengan cepat dari arah yang berbeda. Tubuh kedua pita cahaya ini melonjak dengan jejak aura magis, dan tubuh itu memancarkan kekuatan mengerikan dari ranah yang mulia. Ling Yuan, Tu Moyu. Di saat keduanya bertemu, ada ekspresi terkejut di wajah mereka berdua. Keduanya bukanlah orang lain, tetapi mereka berdua adalah Ling Yuan dari ras iblis suci dan Tu Moyu dari ras iblis mati. Tanpa diduga, tingkat kultivasimu telah menerobos puncak yang mulia Pana, dan kamu hanya selangkah lagi dari ranah yang mulia bumi. Hehehe, satu sama lain, bukankah kita sama? Ling Yuan dan Tu Moyu saling memandang, dan senyuman muncul di pupil mata mereka. Mereka berdua telah diperbudak oleh Kincen di ujian surgawi waktu itu. Kemudian mereka berdua melewati saluran iblis bulan di Laut Pasang Surut dan lalu kembali ke dunia iblis. Sebelum kemudian mereka kembali ke klannya sendiri. Pada tahun-tahun ini mereka berdua telah menjadi iblis teratas di klannya sendiri. Kali ini mereka berdua juga mendapat kesempatan untuk masuk ke alam Dewa Pientin. Sebelumnya, mereka semua berada di bintang gelap dan tiba-tiba menerima pesan jiwa yang meminta mereka untuk datang ke tempat ini. Keduanya awalnya sedikit waspada, tidak tahu siapa yang memanggil mereka. Namun sekarang mereka bertemu satu sama lain, dan hati mereka berdua tiba-tiba terungkap dengan sedikit ekstasi. Apakah itu tuanku? Kapan tuan datang ke alam Dewa Pientin ini? Tu Moyu lebih baik, setidaknya di Camp Warajeng. Dia sudah mengetahui berita bahwa Kincen telah datang ke medan perang 10.000 ras. Tetapi Ling Yuan tidak tahu sama sekali. Jadi dia sangat bersemangat. Keduanya pun dengan cepat memasuki lembah. Di lembah, aura yang mengepul melonjak. Saat keduanya mendongak, mereka lalu melihat sesosok tubuh duduk bersila di tengah lembah. Sosok itu bertahan dalam kekacauan, dan napas yang terpancar darinya sangat menggemparkan. Tuanku, keduanya pun berkata dengan bingung. Yah, kalian berdua akhirnya datang, kata Kincen. Sosok Kincen pun berbalik. Namun saat ini, Kincen masih dalam bentuk klan naga sejati. Dan itu pun langsung mengejutkan Tu Moyu dan Ling Yuan. Kamu, ada pandangan ngeri di mata mereka berdua. Bukankah ini ahli dari klan naga sejati yang telah membantai banyak master di bintang gelap dan juga telah memenggal kepala puncak yang mulia bumi dari klan iblis sucinya dan juga puncak yang mulia bumi dari klan iblis mati? Mengapa kamu di sini? Mereka berdua pun seketika merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka pun segera meledakkan kekuatan magis mereka.
aura mereka berdua melonjak, dan mereka berdua akan melarikan diri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang memanggil mereka untuk datang secara tak terduga ternyata adalah ahli teratas dari klan naga sejati ini. "Kenapa? Kamu bahkan tidak mengenaliku," kata Kincen. Dia tersenyum. Segera aura naga sejati di tubuhnya tertahan dan sisik Kincen pun tersebar, lalu memperlihatkan wajah manusia Kincen. Tuanku, itu sungguh Anda. Mengapa Anda?" Baik Tu Moyo dan Ling Yuan semuanya tercengang, dan mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa ahli teratas dari klan naga sejati yang sebelumnya telah membantai para master di bintang gelap ternyata adalah tuan mereka. Meskipun Kincen menggunakan pon iblis dari 10.000 alam untuk dapat mengendalikan mereka berdua, namun mereka berdua termasuk dalam kelompok budak. Mereka tidak akan dapat menemukan posisi Kincen berdasarkan aura jiwa mereka, dan hanya Kincen yang dapat melihatnya. "Yah, ini aku. Kalian berdua tidak buruk. Keduanya telah mencapai puncak Melapana, dan hanya sedikit lagi untuk menerobos ranah yang mulia bumi," kata Kincen seraya memandang Tu Moyo dan Ling Yuan. Kedua orang ini layak menjadi iblis teratas dari dua ras. Di bawah teras formasi pon iblis 10.000 alam, mereka memiliki bakat luar biasa. Mereka sudah berhari-hari tidak melihatnya. Mereka tidak kalah dengan dia. Dan keduanya sebenarnya adalah puncak Melapana, dan bahkan secara samar-samar telah menyentuh ambang ranah yang mulia bumi. Tentu saja masih ada waktu sebelum bisa memasuki ranah yang mulia bumi. Lagi pula sangat sulit untuk bisa menerobos ranah yang mulia bumi. Dibandingkan dengan Tuan, bakatku tidak layak untuk disebutkan. Tu Moyo dan Ling Yuan berlutut dengan satu kaki dan berkata sambil tersenyum masam. Mereka pahit di hati mereka. Setelah mereka kembali ke Eras, mereka menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Mereka pikir mereka bisa memberikan banyak bantuan kepada tuan mereka, namun tidak peduli betapa mereka membutuhkan bantuan. Bahkan, penguasa tertinggi di ranah puncak mulia bumi itu dapat dipenggal oleh Kincen, dan kedua belah pihak berada terlalu berjauhan. "Hahaha, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri," kata Kincen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat alam Dewa Pientin yang akan runtuh dan akan ditutup. Dia pun mengangkat tangannya dan dengan cepat membawa Ling Yuan dan Tu Moyo ke dunia yang kacau. Apa ini? Tu Moyo dan Ling Yuan mereka dulu juga telah memasuki cakram Gyokuan Kun Kincen, tetapi mereka terkejut pada saat ini ketika melihat dunia yang kacau di dalam cakram Gyokuan Kun. "Tujuan saya memanggil Anda kali ini adalah untuk memungkinkan Anda meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin dan memberikan kontribusi kepada saya di dunia iblis," kata Kincen. Matanya berkedip, dan setelah mengatakan itu, Kincen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba aura kekacauan di dunia yang kacau ini bertahan dan berubah menjadi kekuatan kacau asli yang murni. Dan lalu itu dengan cepat mengalir ke dalam tubuh Tu Moyo dan Ling Yuan. Apa? Mereka berdua tiba-tiba mengeluarkan suara kesakitan, dan sumber kekacauan yang berjatuhan ini mengalir ke dalam diri mereka berdua. Itu dengan cepat mengubah struktur asal mereka berdua, dan aura di tubuh mereka berdua meningkat secara samar-samar. Dan pada saat ini Kincen sedang meningkatkan basis kultivasi mereka berdua. Meskipun dengan bakat Tu Moyo dan Ling Yuan tidak sulit untuk meninggalkan alam Dewa Pientin dan lalu kembali ke alam iblis. Meskipun dengan bakat Tu Moyo dan Ling Yuan tidak sulit untuk meninggalkan alam Dewa Pientin dan kembali ke alam iblis untuk menerobos ranah yang mulia bumi. Namun setidaknya itu akan memakan waktu cukup lama. Di antara klan besar seperti ras iblis mati dan ras iblis suci, meskipun puncak Melapana dan yang mulia bumi hanya sedikit perbedaan, namun statusnya sebenarnya sangat-sangat berbeda. Hanya setelah melangkah ke dalam ranah yang mulia bumi, barulah Anda dapat dianggap benar-benar memasuki tulang punggung suatu ras. Dan hanya dengan mencapai ranah yang mulia surgawi, maka Anda dapat memasuki tingkat pengambilan keputusan tingkat tinggi. Sekarang yang harus dilakukan Kincen adalah membiarkan Tu Moyo dan Ling Yuan memasuki tingkat kekuatan tulang punggung sesegera mungkin. Memiliki lebih banyak kekuatan untuk berbicara di antara dua klan, dan dapat memobilisasi lebih banyak kekuatan.